Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisam. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-26 dengan judul Serangan Iblis Terhadap Hari Sabat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu bersyukur berterima kasih di mana Engkau sudah memberikan bagi kami berkat-Mu pada hari ini untuk kami nikmati. Kesempatan yang indah ini kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami untuk memahami akan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan iman dan pengharapan bagi kami semua. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Daniel 7 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Penekanan renungan kita pada saat ini ada pada bagian ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Pemberian keleluasan kepada penyembahan berhala membuka jalan kepada pengabaian yang lebih jauh kekuasaan surgawi. Iblis yang bekerja melalui para pemimpin yang tidak suci memalsukan hukum keempat dan mencoba menyingkirkan hari Sabat zaman dulu, hari yang telah diberkati dan dikuduskan di dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, dan sebagai gantinya telah meninggikan hari pesta orang kafir sebagai matahari yang patut dihormati. Mula-mula perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad pertama, hari Sabat yang sebenarnya telah dipelihara oleh semua orang Kristen, mereka menjaga kehormatan Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak bisa diubah. Dengan semangat mereka menjaga kesucian ajarannya. Tetapi dengan kelicikan yang amat sangat, iblis bekerja melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya. Agar supaya perhatian orang-orang boleh dialihkan kepada hari Minggu. Hari itu telah dijadikan hari pesta perayaan menghormati kebangkitan Kristus. Diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu, namun hari Minggu itu dianggap sebagai hari rekreasi. Karena pada hari Sabat masih dipelihara sebagai hari kudus. Untuk mempersiapkan jalan bagi pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dicapai, iblis telah menuntun orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Kristus untuk membebani pemeliharaan hari Sabat dengan ketepatan yang sangat ketat, sehingga pemeliharaan hari Sabat itu menjadi suatu beban. Dengan mengambil keuntungan dari terang palsu yang mengharuskan pemeliharaan itu, ia melemparkan cemooh kepada hari
yang dilembagakan oleh orang Yahudi. Sementara orang-orang Kristen umumnya terus memelihara hari Minggu, hari pesta kesukaan. Ia menuntun mereka untuk membenci Yudaisme dan menjadikan hari Sabat suatu hari berpuasa, hari kesedihan dan kemurungan. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah bertekad untuk mengumpulkan dunia Kristen di bawah panji-panjinya dan menjalankan kuasanya melalui wakilnya, Paus yang angkuh, yang mengatakan dirinya sebagai wakil Kristus, melalui orang-orang kafir yang setengah bertobat, imam-imam yang ambisius, dan orang-orang gereja yang mengasihi dunia ini. Ia mencapai maksudnya dan tujuannya. Konsili-konsili akbar telah diadakan dari waktu ke waktu, di mana pejabat-pejabat tinggi gereja dari seluruh dunia diundang untuk berkumpul. Dalam hampir semua konsili, hari Sabat yang telah ditetapkan oleh Allah telah ditekan dan semakin direndahkan, sementara hari Minggu semakin ditinggikan. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi, sementara hari Sabat yang dituntut Alkitab telah dinyatakan sebagai peninggalan Yudaisme yang pengikutnya telah dinyatakan terkutuk. Pada permulaan abad keempat, Kaisar Konstantin mengeluarkan suatu dekret yang membuat hari Minggu menjadi perayaan umum di seluruh Kekaisaran Romawi. Pada tanggal 7 Maret tahun 321 Masehi yang berbunyi demikian: biarlah semua hakim dan semua penduduk kota dan semua pedagang beristirahat pada hari matahari yang dihormati. Tetapi mereka yang tinggal di desa-desa, biarlah dengan leluasa dan mereka dengan penuh kebebasan mengikuti kebiasaan hari lain, sesuai untuk menaburkan biji gandum atau menanam pohon anggur. Karena waktu yang tidak sesuai tidak boleh dibiarkan berlalu, supaya berkat-berkat sorga tidak hilang. Kutipan ini diambil dari buku History of the Sabbath and the Sunday yang ditulis oleh A.H. Lewis, halaman 123 dan 124, edisi kedua, revisi tahun 1903. Di tahun 325, Uskup Sylvester dari Roma telah merubah sebutan hari pertama dengan sebutan hari Tuhan. Dikutip dari Historia Ecclesiastica halaman 739. Berlanjut kemudian pada Konsili Laodikia di tahun 364, mereka mengadakan tindak lanjut hukum yang telah dibuat dengan keputusan bahwa orang-orang Kristen janganlah berdiam diri pada hari Sabtu, tetapi mereka harus bekerja pada hari itu. Tetapi hari Tuhan akan menjadi suatu hari yang khusus yang dihormati, dan sebagai umat Kristen sedapat mungkin tidak bekerja pada hari itu. Melalui inilah kemudian kita dapati pernyataan dari para pendeta-pendeta dari kalangan Protestan ketika ditanyai tentang mengapa kita berbakti pada hari Minggu, dan menjadi jawaban yang jitu bahwa perubahan hari Sabat ke hari Minggu adalah hasil dari rapat oleh gereja-gereja sedunia pada waktu itu. Pada kenyataannya hanya Konsili Laodikia atau konsili dari gereja Katolik Roma lah yang telah mengubahnya.
Pada waktu itu tidak ada gereja Protestan. Gereja hanya terbagi dua, yaitu gereja Barat yang kita sebut Roma Katolik, dan gereja Timur yang pengikutnya adalah aliran Arianisme. Kesimpulan sekarang, iblis telah menyerang hari Sabat. Kita dapati bahwa iblis melalui pemimpin-pemimpin gereja telah mengubah hari perbaktian dari hari Sabat ke hari Minggu. Jelas telah menggenapi apa yang disebutkan di dalam Daniel 7 ayat 25. Apapun argumentasi setelah itu hanyalah menguatkan apa yang sudah dibuat oleh para pemimpin gereja Katolik Roma di waktu yang lalu. Untuk itu, marilah kita semakin teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang dinubuatkan pastilah terjadi. Mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kembali lagi kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu, oleh karena Engkau telah mengungkapkan kebenaran yang sangat penting di dalam firman-Mu, rahasia yang sudah berabad-abad tersimpan akhirnya terungkap melalui perenungan kami pada saat ini. Terima kasih untuk nubuatan yang sudah digenapi, yang mengingatkan kami bahwa firman Tuhan pastilah akan terjadi. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa mohon supaya kuasa Roh Kudus menuntun akal pikiran kami, agar kami dapat memahami maksud sebenarnya dari perubahan ini, supaya kami boleh mengambil keputusan yang tepat, tidak mengikuti kebanyakan orang untuk meninggikan hari Minggu yang sebenarnya adalah hari perayaan orang kafir. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami, menguatkan hati pikiran kami untuk mengambil keputusan yang benar dengan mengikuti segala kebenaran firman-Mu yang adalah ya dan amin. Firman-Mu tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman saat ini. Kiranya boleh mengangkat iman pikiran, iman percaya kami bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang ajaib dan dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga kuasa dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyanggupkan kita untuk tetap setia di tengah dunia yang tidak setia lagi terhadap kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan ke-27 dengan judul Pembaharuan Hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Amin.